Shalom, selamat siang dari Jerman. Selamat malam saya ucapkan kepada seluruh sahabat-sahabat Perky, khususnya yang berada di Indonesia. Selamat malam, selamat bergabung, dan terlebih lagi saya ucapkan selamat datang pada Bapak Yobuguan narasumber kita. Saya Lika Tauran, saya yang akan moderasi webinar kita pada siang hari ini di Jerman atau malam hari di Indonesia. Puji Tuhan, terasa bulan lalu kita sudah mempelajari ya sampai Wahyu 22, akhir dari Wahyu. Dan itu juga kalau saya hitung ini kita sudah 1 tahun 2 bulan mempelajari kitab Wahyu ini. Dan walaupun demikian, bukan berarti kita lepas mempelajari Alkitab. Kita akan lebih memperdalam lagi Alkitab kita dengan bantuan dari Bapak Yobuguan yang akan membimbing kita pada saat ini. Saya juga ingin menyampaikan selamat bergabung bersama sahabat-sahabat Perky yang ada di Ebenezer Ministry Channel yang saat ini sedang live streaming. Saya ingin mengetahui apakah salah satu personil dari EHM ada, Rinaldo atau Ricky? Ricky? Baik, sambil menunggu yang lainnya, pada saat ini kita akan mempelajari dari kitab Wahyu yang sebenarnya kalau kita baca dalam Wahyu 3 itu ada pesan untuk jemaat Laodikia. Judul kali ini adalah penyakit dan obat untuk Laodikia. Apa saja itu isinya? Kita akan mendengarkannya dari Bapak Yobuguan. Tapi kita karena akan mempelajari Alkitab, akan mengundang Roh Kudus agar menuntun kita dalam mempelajari ini. Dan doa buka akan dipimpin oleh sahabat Perky dari EHM Channel, yaitu Rinaldo Bernardus. Silakan dinyalakan mikrofonnya. Baik, terima kasih Kalike. Oke, kita bisa sama-sama tunduk kepala, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, pada kesempatan ini Bapa, kami merasa bersuka cita Bapa, karena Engkau telah mengumpulkan kami anak-anak-Mu Bapa melalui aplikasi ini ya Bapak Zoom dalam pertemuan untuk mempelajari firman-Mu Bapa yang sebentar akan dibawakan oleh Bapak Yobuguan ya Bapak. Bapak yang baik, biarlah Engkau melipat gandakan Roh Kudus-Mu kepada Bapak Yobuguan Bapak, sehingga ia bisa berkata-kata hanya sesuai dengan kehendak-Mu saja Bapak. Dan kami yang mendengarkan Bapak, biarlah juga memperoleh roh yang sama, yang hanya daripada-Mu saja, agar kami dapat mengerti apa yang dikatakan oleh Bapak Yobuguan nanti sebentar ya Bapak, dan bukan hanya mengerti ya Bapak. Kami mau membuka hati kami untuk kebenaran-Mu Bapak, dan kami mau melakukan apa yang benar di mata-Mu ya Bapak. Oh Bapak yang baik, tuntun kami ya Bapak, pegang kami ya Bapak, lindungi kami Bapak. Jauhkan kami dari pengaruh-pengaruh roh jahat ya Bapak, pada acara ini ya Bapak, agar semuanya berlangsung dengan baik Bapak. Baik dalam peralatan, dalam hal-hal lainnya Bapak, semuanya berlangsung dengan baik. Semuanya hanya untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Bapak yang baik, kami mau serahkan semua dalam tangan-Mu saja Bapak, bahkan hidup kami dalam tangan-Mu saja, hanya melalui nama anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus yang merupakan Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih atas doa yang sudah dilayangkan. Tanpa membuang waktu, saya memberikan kesempatan kepada Pak Yobuguan sebagai narasumber kita untuk memberikan pelajarannya. Dan nanti akhir dari pelajaran, saya akan membuka kesempatan bagi kita semua untuk bertanya. Waktu berikutnya, saya serahkan kepada Bapak Yobuguan. Silakan Pak Yobuguan. Terima kasih Bu Like dan sahabat-sahabat Perky dan juga sahabat Perky di Jerman, juga di Eropa, dan sahabat-sahabat di Indonesia juga. Selamat siang buat Eropa, selamat malam buat Indonesia. Dan puji Tuhan kita sudah selesaikan kitab Wahyu. Sekarang adalah bonus dari kitab Wahyu. Dan sebagai bonus, kali ini kita akan memperdalam sebuah topik tentang Laodikia. Jemaat Laodikia.
Nah, ini topik sangat penting sekali dan banyak sekali pelajaran yang bisa kita pelajari. Tetapi saya tidak mau terlalu lama, jadi semoga dalam 45 menit ini kita bisa belajar pelajaran yang penting. Namun, kalau saudara mempunyai pertanyaan atau tertarik mendiskusikannya hal-hal di luar yang saya bahas, saudara boleh tanyakan waktu di forum tanya jawab ya, gunakan waktu tanya jawab kita. Baik, saudara sekalian, izinkan saya untuk segera berbagi presentasi saya. Ya, oke. Presentasi saya berjudul Penyakit dan Obat untuk Laodikia. Ya, kita belajar bersama. Baik. Nah, saudara sekalian, surat untuk jemaat Laodikia ini ditulis di dalam Wahyu 14, Wahyu 3 ayat 14 sampai 22. Ya, namun ayatnya kita tidak baca. Saya percaya saudara ada yang sudah pernah membacanya, dan kalau yang belum pernah membacanya, saudara tinggal baca itu hanya beberapa ayat saja, tidak banyak. Jadi untuk menghemat waktu, saya anggap saudara sudah pernah membacanya atau akan membacanya kemudian ya. Jadi inilah 8 ayat yang dicantumkan di dalam Wahyu 3:14 sampai 22. Nah, saudara sekalian, apa itu jemaat Laodikia? Laodikia ini adalah sebuah tempat, sebuah kota, kota ketujuh ya, wilayah ketujuh di mana waktu Yohanes menulis kitab Wahyu, Tuhan bilang, kirim surat ini, salinannya kepada 7 jemaat. Kepada jemaat 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan terakhir kepada jemaat Laodikia. Jadi Laodikia adalah sebuah kota yang sekarang di daerah Turki, ya, ada lokasinya. Jadi ada lokasi sebenarnya, tetapi ini juga punya makna simbolik ya. Dan kita tahu bahwa kitab Wahyu penuh dengan lambang-lambang. Jadi kita akan mempelajari apa yang dilambangkan oleh jemaat Laodikia ini. Baik, secara ringkas ya saya ringkaskan bahwa surat atau nasihat kepada Laodikia itu ditulis oleh Yesus Kristus karena di dalam Alkitab, dalam bacaan kita dikatakan dari inilah inilah dari Amin ya, dari Yesus Kristus, saksi yang setia. Jadi nasihat kepada gereja ketujuh itu adalah dari Yesus Kristus langsung. Dengan kata lain, ini adalah surat pribadi dari Yesus. Yang kedua, subtopik ya, tema dari surat ini kepada Laodikia adalah bertobatlah, dan berisi teguran dan solusi, juga diberitahukan penyakit dan obatnya. Lalu di akhir surat Tuhan tanda tangan dengan bilang barang siapa ku kasihi ku tegur. Jadi Yesus menasihatkan ini dengan kasih, bukan marah, tetapi dengan kasih. Baik, inilah sedikit ringkasan dari Wahyu 3, 14 sampai 22. Nah, sekarang kita akan mempelajari ke ke-8 ayat tersebut ya. Dan saya bagi pelajaran kita dalam 3 bagian. Yang pertama kita akan belajar siapa sebenarnya jemaat Laodikia ini. Yang kedua, diagnosa penyakitnya apa ya. Dari ketujuh gereja hanya gereja Laodikia yang penuh dengan celaan atau penyakit. Nggak ada pujian sama sekali. Jadi banyak sekali kekurangan dari gereja Laodikia. Jadi kita akan belajar diagnosa penyakitnya apa sih gereja ini. Yang ketiga kita akan mempelajari obat buat kesembuhannya. Baik, kita akan belajar. Siapa jemaat Laodikia? Nah, kalau saudara perhatikan struktur kitab Wahyu dari Wahyu 1 sampai 3 itu dibahas 7 gereja. Nah, 7 gereja ini sebenarnya melambangkan 7 periode sejarah gereja. Sejak gereja mula-mula waktu zaman Rasul, yaitu gereja Efesus,
sampai akhir zaman sebelum kedatangan Yesus, yaitu gereja Laodikia. Jadi dari zaman Rasul atau dari zaman Yesus sampai kiamat, itu gereja sejarahnya dirangkum dalam 7 babak. Dan 7 babak ini namanya disimbolkan oleh Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Nah, untuk menjawab siapa ini Laodikia, kita harus lihat periode sebelumnya. Periode sebelumnya adalah Philadelphia dan Sardis. Nah, kalau saudara ikuti pelajaran kita sebelumnya, saudara bisa lihat juga rekamannya. Ini jemaat Sardis dan Philadelphia ini jemaat apa? Itu adalah jemaat atau sejarah Kristen waktu zaman Reformasi Protestan. Dan kalau saudara masih ingat bahwa pada zaman Reformasi Protestan ini muncul kebangunan rohani dimulai di Jerman. Ya, jadi selamat kepada teman-teman di Jerman. Anda adalah saksi sejarah di tempat Anda berada sekarang. Itulah benih reformasi itu ditabur dan bertumbuh ke seluruh dunia. Jadi terima kasih juga kepada Jerman ya. Dan saya harap api reformasi jangan padam di Jerman. Nah, salah satu dari reformasi Protestan adalah penemuan sebuah doktrin, penemuan kembali doktrin Alkitab yang penting, yaitu namanya pembenaran oleh iman. Dan oleh sebab doktrin inilah gereja mengalami kebangunan rohani. Jadi kalau begitu, siapa ini Laodikia? Laodikia adalah gereja akhir zaman sebelum dunia kiamat yang meneruskan reformasi Protestan. Oke. Dan kita punya tafsir yang kedua, yaitu kalau saudara lihat di Wahyu 14 juga dicatat tentang kedatangan Yesus. Wahyu 14 ayat 14 dikatakan, lalu aku melihat anak manusia duduk di atas awan, punya mahkota, tangannya bawa sabit. Itu adalah gambar kedatangan Yesus. Nah, saudara sekalian, kalau kita menjodohkan ya, menjodohkan, yang tadi 7 jemaat lalu Yesus datang. Sekarang kita mundur. Kalau sebelum Yesus datang akan terjadi peristiwa apa sebelumnya? Kalau tadi akan ada gereja Laodikia, sekarang di dalam Wahyu 14 akan ada pekabaran 3 malaikat ya. Jadi Wahyu 14 itu strukturnya adalah pekabaran 3 malaikat, Yesus datang. Tadi Laodikia, Yesus datang. Kalau kita menjodohkan, oh kalau begitu siapa ini penafsiran gereja Laodikia? Oh, gereja yang membawa pekabaran 3 malaikat. Nah, kita sudah belajar juga apa itu pekabaran 3 malaikat. Pekabaran 3 malaikat adalah pekabaran tentang penghakiman, bahwa penghakiman dunia ini akan dimulai. Itu adalah tahun 1844. Dan pekabaran 3 malaikat ini juga mengingatkan tentang pentingnya hari Sabat dan akan datang kuasa dunia yang berusaha membuat Sabat tiruan, namanya Sunday Law. Dan bila mana Sunday Law ini telah terjadi, maka Yesus akan datang lagi ke dunia. Jadi tafsir yang kedua, siapa ini Laodikia? Itulah gereja yang memberitakan Sabat, Sunday Law, kedatangan Yesus, dan pekabarannya dimulai 1844. Jadi secara kesimpulan, kita mau jawab pertanyaan pertama. Siapa ini Laodikia? Yang pertama, Laodikia adalah gereja-gereja Protestan pada akhir zaman. Pemegang ajaran dibenarkan oleh iman atau sola fide, ya. By faith only, we save by faith only. Dan yang kedua, lebih spesifik lagi, siapa ini Laodikia? Di dalam gereja Protestan ini ada sebuah gereja yang memberitakan pekabaran 3 malaikat, memberitakan Sabat, dan memberitakan Sunday Law. Dan bila mana saudara mempelajari ini, saya percaya saudara akan lihat bahwa itu adalah gereja Advent. Jadi izinkan saya untuk memberikan tafsir secara cepat ya. Siapa ini Laodikia? Gereja Laodikia adalah gereja akhir zaman
ya, di mana pada gereja akhir zaman ini adalah kita percaya adalah gereja penerus pembenaran oleh iman. Dengan kata lain itu adalah gereja Protestan. Nah, tafsir yang kedua, gereja Laodikia, di dalam Protestan ini ada sebuah gereja yang membawa pekabaran tiga malaikat. Dan kalau saudara akan dapatkan jawaban satu-satunya gereja yang percaya tentang pekabaran tiga malaikat, tentang penemuan Sabat dan Sandelo, hanyalah satu gereja, yaitu gereja Masehi Advent hari ke-7. Nah, saudara sekalian, jadi apa sih ini sebuah gereja yang percaya akan hari Sabat dan kedatangan Yesus. Nah, sekarang sebelum saudara yang merasa Protestan atau saudara yang merasa Advent, saudara bangga bahwa gereja saudara dinubuatkan di dalam Alkitab. Mari kita periksa. Penyakitnya rupanya banyak ya. Jadi sebelum kita berbangga diri, kita merendahkan diri untuk didiagnosa oleh Tuhan kita. Nah, diagnosa. Gereja akhir zaman ini punya penyakit. Penyakit yang pertama, Tuhan Yesus bilang, "Aku tahu engkau tidak dingin dan tidak panas." Nah, apa artinya tidak dingin dan tidak panas? Kalau saudara melihat internet, kota Laodikia adalah kota yang, atau di daerah Turki sana, panas itu bagus untuk pengobatan. Tetapi kalau air jadi suam itu nggak bagus ya buat pengobatan. Jadi hanya air panas yang dipakai untuk pengobatan. Nah, sekarang kita tahu, kita percaya, kita sepakat bahwa buku Wahyu adalah buku tentang simbol. Nah, sekarang ukuran apa panas dan dingin secara rohani? Jadi kalau kita bilang, oh rohaninya panas, rohaninya dingin, apa artinya? Mari kita uh, jadikan Alkitab sebagai kamus untuk mengerti buku Wahyu ya. Matius 24 ayat 12, Yesus berkata, "Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin." Nah, kalau begitu panas dingin ukuran apa menurut Yesus di sini? Oh, ukuran kasih. Yesus bilang pada akhir zaman kasih sebagian orang akan turun jadi dingin. Kalau begitu, panas dan dingin adalah ukuran apa? Ukuran kasih, kasihnya orang Kristen. Kalau begitu, sekarang kita mau coba menjawab. Apa itu suam-suam yang Yesus bilang? Ini gereja akhir zaman, suam-suam. Apa artinya? Berarti panasnya itu ya kecampur. Betul? Jadi suam ya. Panas, kasih bercampur dengan yang bukan kasih. Ya jadi suam hasilnya. Jadi kalau begitu, Yesus bilang, kamu itu tidak panas, tidak dingin, kamu itu suam-suam. Artinya secara simbolik Yesus mau bilang, Kak, ini gereja akhir zaman, gerejanya ada kasih, tetapi bercampur dengan kemunafikan, ya, bercampur dengan kepentingan diri sendiri, campur, tercampur. Nah, contoh kemunafikan di dalam Alkitab. Jadi, kasus Laodikia bukan hal yang unik. Sudah terjadi juga pada zaman orang Israel. Mari saya berikan contoh bahwa kasih orang beragama itu sering kecampur ya dengan kepentingan diri. Matius 23 ayat 5. Yesus berkata, semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud. Nah, saudara lihat apa yang saya garis bawahi. Supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang lebar, jubah yang panjang. Mereka punya upacara, tempat kebaktian yang bagus-bagus. Tujuannya apa? Kata Yesus, kamu itu semua tujuannya untuk dilihat orang.
Berarti inilah suam. Ada kasih, mau berbakti sama Tuhan, tapi juga pengen dipuji orang. Mari kita lihat juga contoh yang lain. Matius 23 ayat 14. Celakalah kamu, hai orang Taurat, ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan apa katanya? Doa yang panjang-panjang. Wow. Jadi saya baca ayat ini saya jadi ingat ya. Nasihat dari tulisan-tulisan rohani yang bagus dari buku Roh Nubuat dikatakan doa di depan umum jangan panjang-panjang sebab orang munafik doanya itu suka panjang-panjang. Ya kalau mau panjang-panjang doa pribadi saja. Dan apalagi kemunafikan yang membuat gereja ini jadi suam, yaitu mereka mementingkan kuantitas dibanding kualitas. Matius 23:15, Yesus menegur orang Farisi dan ahli Taurat. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab kamu telah mengarungi lautan, menjelahi daratan, untuk mentobatkan satu orang menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu jadikan dia orang neraka yang dua kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Dengan kata lain, mereka kirim misionaris untuk cari anggota, grafik gereja bertambah, tetapi tidak ada pertobatan sejati. Yang penting dibaptis, mementingkan jumlah. Inilah yang membuat gereja yang ada kasih ini menjadi suam karena bercampur dengan kepentingan tentang kuantitas. Jadi kalau begitu saudara sekalian, apa yang Yesus bilang maksud dengan kamu ini suam-suam? Karena kasihmu, karena cintamu kepada Tuhan bercampur dengan kemunafikan sehingga kasihmu tidak murni. Jadi kalau kita baca Laodikia itu suam, itu artinya Laodikia kasihnya bercampur dengan kepentingan diri sendiri. Nah, saudara sekalian, saya teringat suatu hari saya melihat anak pemulung sampah di Kota Bandung di depan kantor saya. Jadi saya kesian, ini jam 9 pagi. Jadi saya tanya, "Dek, kamu nggak sekolah?" "Enggak, saya nggak sekolah. Saya hanya sekolah belajar di rumah." "Aduh, jadi kamu kerjanya apa tiap hari?" Dia bilang, "Saya pungut sampah." "Aduh, kasihan. Mau nggak kamu eh, bersekolah?" "Mau." "Mau saya kasih uang untuk sekolah?" "Mau." Lalu saya kasih uang. Lalu karena saya punya pikiran, saya foto aja untuk kesaksian, buat kesaksian kepada teman-teman gereja. Jadi saya ajak anak ini selfie ya. Oke, kita ambil foto dulu ya. Anak ini tiba-tiba mundur, dia bilang, "Saya nggak mau difoto." "Kenapa?" "Kalau Bapak mau foto saya, ini saya kembalikan uangnya." Lalu dia kasih uangnya sama saya, lalu dia lari. Saya malu bukan main. Saya punya niat baik. Saya punya niat baik. Tetapi niat baik saya tercemar. Karena saya mau laporan sama teman-teman saya bahwa saya telah melakukan sesuatu yang ya tanda kutip baik. Munafik. Saya jadi belajar dan sadar bahwa waduh, saya ini Laodikia. Baik, dan banyak orang juga rajin ibadah, baju rapi, tetapi motifnya supaya dipuji orang ya. Kita ada yang rajin ke gereja karena takut dimarahin orang tua, sudah kebiasaan, jadi macam-macam motif kita ini telah tercemar oleh kepentingan diri. Itu sebabnya Yesus bilang Laodikia ini ya suam ya. Motifnya mungkin mereka rajin pelihara sabat, tetapi motifnya apa? Oh, supaya kelihatan benar ya, supaya dipuji orang. Mari kita lihat diagnosa Yesus yang kedua. Yesus berkata,
Ya, kamu selalu bilang, aku kaya dan telah memperkaya diriku, ya. Sekarang kita mau belajar mengerti kenapa apa yang Yesus maksud dengan kaya ya secara rohani. Kita gunakan Alkitab kembali sebagai kamus untuk mengerti kitab Wahyu. 1 Korintus 1 ayat 5 dan 6, Paulus menulis tentang kata kaya ya kepada orang Korintus. Orang Korintus, orang-orang yang tadinya bukan Kristen, lalu bertobat jadi Kristen, lalu dia bilang begini sama orang Korintus, sebab di dalam dia kamu telah menjadi apa katanya? Kaya dalam segala hal, dalam segala macam pengetahuan. Pengetahuan tentang apa? Kesaksian tentang Yesus. Jadi yang disebut kaya secara makna rohani artinya pengetahuan doktrin kita bertambah. Kita punya kesaksian Yesus. Jadi dengan kata lain, Yesus mengatakan bahwa ini gereja Laodikia penyakit yang kedua, payah. Dia selalu merasa kaya. Apa artinya? Ini gereja selalu merasa punya doktrin yang benar. Teologinya bagus. Rasa benar itu artinya selalu bilang saya kaya. Jadi saudara sekalian, di gereja Laodikia ini, tadi kita punya dua tafsir. Itu adalah gereja Protestan yang percaya keselamatan oleh iman. Dan yang kedua, itu adalah gereja Advent. Tetapi kita lihat bahwa kedua doktrin ini dua-duanya ekstrim ya. Ekstrim kiri saya sebut ya. Keselamatan hanya oleh iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat nggak ada hubungannya sama keselamatan menurut doktrin ini Roma 3 ayat 28. Jadi ini adalah sebuah ekstrim kiri bahwa hukum tidak penting untuk keselamatan, hanya iman dalam Yesus Kristus. Tahukah saudara bahwa oleh sebab doktrin ini banyak orang Kristen akhirnya jadi pencuri. Dan itu terjadi di Jerman ya. Teman-teman pergi minta maaf ini tercatat kalau saudara tertarik ada sebuah buku sejarah Kristen yang bagus, sejarah kekristenan yang bagus, nama bukunya The Great Controversy. Dan waktu reformasi terjadi di Jerman, di mana khotbah tentang keselamatan iman itu diajarkan di mana-mana, dan bahwa kita hanya diselamatkan hanya percaya Yesus, kalau berdosa minta ampun. Ternyata di Jerman jadi banyak maling. Karena orang tidak lagi terlalu hormat sama hukum Taurat. Tetapi tahukah saudara ada ekstrim kanan yang lain ya, yaitu keselamatan oleh perbuatan. Yakobus 2 ayat 24 nih ya, yang percaya doktrin ini biasanya pegangannya ayat ini ya. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, bukan hanya karena iman. Waduh, jadi yang satu mementingkan praktek-praktek penurutan hukum Taurat, yang satu mementingkan iman, iman, iman. Ya dua ekstrim inilah yang Yesus bilang, kamu ini sombong, kamu itu merasa kaya. Kamu merasa doktrin kamu itu paling kiri, doktrin kamu paling kanan, doktrin kamu paling benar. Ini ibarat kalau nyetir ya Bapak Ibu, terlalu ke kiri atau terlalu ke kanan. Apa bahayanya kalau nyetir terlalu ke kiri? Masuk got ya kalau di Indonesia karena nyetirnya di kiri ya. Apa bahayanya kalau nyetir terlalu ke kanan? Ya bisa tabrakan ya. Jadi yang paling aman adalah jalan yang seimbang. Ya, doktrin yang benar menurut Wahyu 14 ayat 12 apa? Itu iman dan hukum Taurat tidak bertentangan, itu satu paket. Jangan dipecah-pecah. Nah, orang yang suka ekstrem kiri atau ekstrem kanan, inilah yang Yesus bilang orang sombong. Apa penyebab gereja ini berkata, aku tidak kekurangan apa-apa? Nah, di dalam King James Version, lebih tepat ya, lebih tepat. Saya kutip. Karena kamu berkata, ya, I increase with good. Ya, jadi saya tidak kekurangan apa-apa, tapi saya tambah-tambah barang-barang saya. Artinya ada angka yang bertambah.
ya ada angka statistik kuantitas yang bertambah. Jadi penyebab kenapa ini gereja menjadi sombong adalah karena doktrin yang pertama. Doktrinnya benar, ya, tetapi terlalu ekstrim. Yang kedua, mementingkan angka statistik, ya, mementingkan jumlah baptisan, mementingkan kemegahan gereja, jumlah. Senangnya gerejanya besar-besar, ya. Tahukah saudara bahwa di dalam gereja mula-mula nggak ada gereja yang besar-besar, semuanya kecil-kecil, ya. Tetapi manusia senang yang besar-besar. Kenapa? Kita akan dapat pujian, kan? Wah, anggotanya ribuan. Kita ingin tepuk tangan. Baik, jadi gereja ini menjadi sombong karena angka, statistik. Senang dengan, ya, mempertontonkan statistik. Mungkin juga bangunan fisik, ya, mungkin aset gereja dan perpuluhan, persembahan dan sebagainya, ya, grafik-grafik. Baik, dan inilah kesimpulannya. Kenapa gereja ini didiagnosa oleh Yesus sombong, ya? Aku kaya dan telah memperkaya diriku. Ciri yang pertama dari gereja ini, kenapa Yesus diagnosa begitu, adalah karena gereja ini puas diri. Ya, doktrin gereja kami paling benar. Yang kedua, oh, gereja ini karena mementingkan jumlah, ya. Oh, baptisan ini adalah gereja yang pertumbuhannya tercepat sedunia. Kita bangga dengan angka-angka. Kita bangga juga melaporkan jumlah baptisan sekian dan sekian. Kita membaptis orang untuk jumlah. Tahukah saudara bahwa di dalam Alkitab orang syaratnya dibaptis adalah kalau dia bertobat, bukan tahu doktrin, bukan. Dia mau berubah, itu baru dibaptis. Jadi hari ini kita lebih mementingkan jumlah daripada kualitas pertobatan. Dan kenapa gereja ini menjadi sombong? Karena mereka merasa benar dan menilai orang lain kurang benar. Ya, kurang benar, ya. Jadi kita ada seperti kesombongan rohani. Inilah penyakit kedua diagnosa dari Yesus. Mari kita lanjut. Yesus melanjutkan bahwa ini gereja ada penyakit yang ketiga. Di dalam Wahyu 3 ayat 17 dikatakan, dan kamu tidak tahu, nah, saya baca ayat lengkapnya, ya. Karena engkau berkata, Wahyu 3 ayat 17, aku kaya dan aku telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena kamu tidak tahu bahwa kamu melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Perhatikan yang saya garis bawahi, dan kamu tidak tahu. Kamu itu, ya, tidak tahu. Apa artinya? Yesus bilang kamu yang tidak tahu. Tidak tahu itu artinya kamu tidak sensitif. Kamu itu buta. Kamu nggak ngerasa, ya, kamu buta. Jadi gereja ini kenapa Yesus bilang kamu tidak tahu? Karena gereja ini memang nggak sensitif. Nggak sensitif apa? Nggak sensitif terhadap dosa. Kenapa nggak bisa sensitif? Karena buta, nggak bisa lihat dosa. Bahkan kalau kita ambil kesimpulan secara deduktif, gereja ini juga telinganya rada tuli, ya, budak sedikit. Perhatikan Wahyu 3:20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu dan seterusnya. Jadi Yesus ada dekat nggak dengan gereja? Dekat, tetapi di dalam rumah atau di luar rumah kalau orang mengetok? Di luar rumah. Jadi Yesus sepertinya dekat, tetapi jauh. Dan Yesus mengetok terus, artinya di dalam rumah ini orangnya kurang sensitif, telinganya kurang mendengar. Ya, baik, kita simpulkan. Apa diagnosa Yesus? Arti diagnosa Yesus, ini gereja yang tidak tahu, ya. Gereja tidak tahu adalah gereja
Kristen atau orang Kristen tetapi tidak peka terhadap dosa dan cacat tabiat. Ya, rasa oke-oke saja, susah lihat dosa sendiri ya. Yang kedua, cirinya adalah dia tidak rindu belajar Alkitab secara pribadi. Kalau belajar Alkitab secara bersama-sama, mungkin dia ikut. Tetapi kalau pribadi, malesnya minta ampun. Nggak ada rasa lapar, rindu terhadap kebenaran. Apa artinya? Wah, kerohaniannya mati dong, kan nggak rindu makan. Kemudian, apa artinya tidak tahu? Itu artinya orang Kristen tetapi tidak ada waktu untuk doa pribadi yang dalam ya. Doa formalitas ada waktu, tetapi doa pribadi ngobrol sama Tuhan yang dalam tidak punya waktu. Dan orang Kristen ini juga punya ciri yaitu Yesus itu di mulut ya, Yesus di luar pintu. Yesus bukan di dalam hati. Jadi kita punya pengetahuan tentang Yesus, kita ke gereja, kita seperti dekat sama Yesus, tetapi tidak masuk dalam hati. Baik, kita simpulkan ya. Inilah diagnosa Yesus. Yang pertama, gereja Laodikia ini punya masalah suam-suam. Artinya, kasihmu tercemar dengan kemunafikan. Yang kedua, gereja ini sombong, merasa benar. Ya. Yang ketiga, gereja ini didiagnosa tidak tahu, tidak mau tahu, itu artinya buta secara rohani. Jadi saudara sekalian, inilah penyakit-penyakit dari Laodikia. Sebuah gambaran, sebuah diagnosa yang menyedihkan ya. Gereja yang bilang mau ketemu Yesus tapi kondisinya seperti ini. Inilah Yesus terus terang kepada gereja akhir zaman. Nah, sekarang dalam kasih sayangnya Tuhan itu seperti dokter yang baik, bukan diagnosa lalu nggak kasih obat, tetapi Tuhan kita adalah dokter yang baik. Dia tahu penyakitnya, dia kasih obatnya untuk Laodikia. Obatnya di mana? Yesus melanjutkan dalam Wahyu 3 ayat 18, dia kasih obatnya ya. Mari kita baca sama-sama. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau beli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api agar engkau menjadi kaya juga pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Ada berapa obat yang diberikan oleh Yesus? Sudah lihat ada tiga ya. Yang pertama katanya apa? Emas ya, beli dari saya emas murni. Nah, saudara sekalian, ini sekali lagi adalah simbol, bukan? Mari kita belajar memecahkan simbol ini pakai Alkitab juga. 1 Petrus 1 ayat 7 bilang begini, maksud semuanya itu adalah membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dalam api. Jadi kalau emas yang dimurnikan dalam api artinya apa? Oh, iman. Kamu harus beli dari Yesus iman yang murni. Iman yang murni itu iman yang bagaimana sih? Galatia 5 ayat 6 ya. Iman yang murni adalah kata Paulus, iman yang bekerja oleh kasih. Iman yang dipraktekkan tetapi bukan untuk dapat pujian, tetapi motifnya memang kasih. Memang kita senang mempraktekkan hukum Taurat Tuhan. Jadi saudara sekalian, apa itu artinya emas? Emas murni artinya iman yang murni, iman yang digerakkan oleh kasih. Jadi Yesus bilang, obat pertama, iman kamu harus menjadi iman yang didorong oleh kasih. Bukan iman yang didorong oleh sombong, bukan iman yang didorong oleh keluarga, tetapi iman yang memang digerakkan oleh kasih. Nah, bagaimana kita bisa membayangkan ini? Iman digerakkan oleh kasih apa? Suami istri yang saling mengasihi, kan kalau suami kasih uang sama istrinya, bukan karena merasa kewajiban kan, kayak berat gitu ngasihnya ya.
tetapi dia ngasihnya dengan suka hati karena memang dia mencintai istrinya. Nah, saudara sekalian, kalau suami yang tidak mengasihi istrinya, tentu saja dia akan berat ya kasih uang belanja sama istrinya. Jadi saudara bisa bayangkan iman, ada orang berbakti kepada Tuhan itu memang karena kewajiban. Kasih persembahan, aduh ya karena takut nggak masuk surga, dia kasih. Jadi Yesus bilang, kalau kamu mau sembuh dari penyakit Laodikia, imanmu harus didorong oleh kasih. Kemudian apa artinya baju putih? Yesus bilang beli baju putih. Galatia 3:27 ada jawabannya. Karena kamu semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus, memakai baju Kristus. Dan apa artinya mengenakan? Ya dipakaikan baju. Di dalam Lukas 15 ayat 22, waktu anak bungsu yang nakal itu pergi, lalu dia pulang, bajunya compang-camping. Yesus bikin perumpamaan ini. Dia bilang, ayah itu berkata, lekas bawa kemari baju yang terbaik, pakaikan kepadanya. Dengan kata lain, orang berdosa ini memalukan. Cepat kasih baju yang punya saya. Cepat tutup. Dengan kata lain, baju putih apa artinya? Kita bukan bangga dengan agama kita. Kita bangga karena jasa Yesus Kristus. Jadi dengan kata lain kita bisa simpulkan, apa itu beli dari saya baju putih, kata Yesus. Artinya banggakan kebenaran Yesus Kristus. Ya, bukan bangga agamamu, bangga karakter Yesus Kristus. Kamu itu dibungkus oleh kebenaran Yesus Kristus, oleh kematiannya, bukan agamamu yang kamu bangga-banggakan ya. Yang ketiga, Yesus bilang, oh beli dari saya minyak pelumas mata. Apa artinya minyak? Efesus 1 ayat 17 dan 18 ada artinya ya. Supaya ia memberikan kepadamu roh, hikmat, dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti dan seterusnya. Nah saudara sekalian, kalau begitu apa arti daripada obat mata ini? Itu artinya Roh Kudus supaya kita bisa lihat perkara-perkara rohani, supaya kita bisa tertarik sama Alkitab, supaya kita bisa rindu untuk berdoa. Itu Roh Kudus ya. Minyak mata artinya Roh Kudus menggerakkan hati kita. Jadi saudara sekalian, pelajaran kita selesai. Saya coba rangkumkan ya dengan tabel yang sederhana ini. Kita sudah belajar Laodikia. Itu adalah gereja aplikasi umum, gereja Protestan yang percaya doktrin pembenaran oleh iman. Dan secara spesifik itu adalah gereja Advent yang memberitakan pekabaran 3 malaikat, penemuan hari Sabat, dan mengamarkan orang bahwa akan datang Sunday Law, setelah itu Yesus akan datang. Nah, gereja ini pada akhir zaman ini mempunyai beberapa penyakit yang Yesus diagnosa. Yang pertama, gereja ini akan menjadi suam. Kenapa? Karena kasihnya bercampur dengan kemunafikan. Yang kedua, gereja ini akan berubah menjadi sombong karena merasa cukup, puas, merasa teologinya benar. Dan memang teologinya sih benar ya. Cuman merasa cukup itulah sumber penyakitnya. Dan yang ketiga, gereja ini adalah gereja yang buta. Matanya tidak peka lihat dosa. Dan apa obat dari Yesus buat gereja akhir zaman ini? Puji Tuhan, solusinya diberikan. Yang pertama, belilah dari Yesus emas, artinya minta dari Yesus iman yang disertai kasih. Yang kedua, banggakanlah karakter Yesus dalam hidupmu. Tirulah Yesus Kristus dalam hidupmu. Yang ketiga, beli sama Yesus, minta sama Yesus Roh Kudus. Supaya kamu bisa melihat kelemahan-kelemahan dalam dirimu. Bukan kelemahan-kelemahan di orang lain. Bukan kelemahan-kelemahan di gereja lain.
Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah diagnosa Iman dari Yesus dan bisa obat untuk kasih gereja itu akhir zaman. Iman. Baik saudara sekalian, saya ingin tutup dengan sebuah aplikasi pribadi ya. Saya tertarik dengan Wahyu 3 ayat 18. Wahyu 13 18 Yesus berkata, "Belilah daripadaku." Nah, pertanyaan, bukankah anugerah itu gratis? Bukankah obat-obat rohani dari Yesus gratis? Kenapa Yesus menggunakan beli dari saya? Beli. Nah, pada zaman dahulu, saudara tahu bahwa kalau beli orang itu barter ya. Kalau saudara mau beli ikan, saudara mungkin harus kasih jagung kan, tukeran ya. Saudara mau beli sapi, saudara mungkin harus kasih emas, barter ya, bertukar. Jadi saya tertarik karena Yesus bilang beli daripadaku, berarti harus ada yang dikorbankan dari gereja Laodikia. Ini nggak bisa diminta dengan gratis ya. Kamu harus tukar sama Yesus. Apa yang ditukar? Nah, saudara sekalian, saya coba merenungkan apa maksudnya beli ya, beli dari saya. Apa artinya barter? Suatu hari saya dapatkan pelajaran yang berharga di rumah tangga saya. Saudara sekalian, saya menikah waktu itu menikah sudah beberapa tahun, anak saya sudah lahir, kami punya anak dua laki-laki, mereka masih kecil, umur saya kira 8 atau 9 tahun, 10 tahun. Dan waktu kami menikah, kami adalah orang Kristen yang tanda kutip baik-baik ya, jarang bertengkar, ramah satu dengan yang lain. Tetapi dengan berjalannya waktu, lama-lama di dalam rumah tangga itu nada suara mulai kenceng ya. Dulu kita saling menghormati ya, istri bicara, suami dengar. Terus kalau suami bicara, istri dengar ya. Lama-lama suami bicara, istri juga bicara, tetangga yang dengar ya. Satu hari saya tidak menyadari bahwa tanpa saya sadari, saya masih rajin ke gereja dan kata orang, saya orang Kristen yang baik. Tetapi suatu hari saya dapat pelajaran berharga. Di meja makan, ketika kami lagi makan, sambil makan, saya berdiskusi dengan istri saya soal perjalanan. Kita mau pesan hotel, bagaimana harus naik kereta api atau naik apa. Nah, sambil kita berunding itu, tanpa sengaja kita berbeda pendapat dan suara kita mulai meninggi ya. Bapak Ibu nggak tahu pernah nggak di rumah begitu ya. Kalau istri suaranya agak kencang sedikit, suaminya lebih kencang lagi. Lalu jadi dua-duanya kayak lomba paduan suara ya. Suaranya naik-naik terus. Dan tanpa kita sadari, kita makin kencang satu dengan yang lain. Tetapi saya tidak sadar bahwa itu adalah sikap yang ya buruk. Sampai satu titik di meja makan itu, anak saya yang bungsu tiba-tiba nangis. Dia nangis, terseduh-seduh. Saya tanya, ada apa nak? Kenapa nangis? Mami, Dedi, boleh nggak berhenti bertengkar? Saya sampai terdiam nggak bisa bicara. Bertengkar? Masa sih kami lagi diskusi, Mami dan Dedi diskusi. Lalu saya saling pandang sama istri saya. Seolah-olah saya menyalahkan istri saya begini. Tuh lihat, gara-gara kamu suaranya keras, anakmu jadi nangis. Saya menuduh dia. Tetapi belakangan saya merenung. Ternyata kalau istri saya suaranya naik, saya juga naik. Tetapi saya gengsi untuk mengakui bahwa saya juga suaranya keras. Saya selalu menyalahkan istri saya. Karena kamu keras, saya jadi keras. Jadi saya selalu menuduh dia yang salah, bukan saya yang salah. Saya pikir-pikir, kenapa ya? Saya mau rumah tangga Kristen yang bahagia, kok anak saya jadi sedih. Kenapa kalau kita diskusi suaranya kenceng, kalau nyetir ya Bapak Ibu di jalan, hanya urusan belok kiri atau kanan, suka berantem juga. Apa sih susahnya belok kiri atau kanan?
Saya sampai nggak habis pikir kenapa saya ini keras kepala begini. Satu hari, terima kasih Tuhan kirim Roh Kudus, saya merasa bahwa saya ini kepala rumah tangga. Yang bertobat duluan harus saya. Jangan tunggu istri saya bertobat. Jadi saya minta tolong sama Tuhan. Tuhan, saya ingin berubah. Rumah tangga kami mau suaranya damai, tidak ada lagi pertengkaran. Dan satu hari saya kumpulkan anak saya, istri saya, dan kita bikin peraturan. Mulai hari ini, di rumah ini tidak boleh ada orang yang bicara nadanya tinggi, tidak boleh ada yang motong pembicaraan, kecuali kalau ada kebakaran. Dan semua setuju. Oke. Dan percayakah Bapak, Ibu Saudara sekalian, itulah mujizat tercepat yang pernah saya lihat. Begitu kita bikin peraturan itu, rumah kami damai sentosa. Gak ada orang yang suaranya tinggi. Semua menunggu orang selesai bicara, saling hormat. Dan itulah mujizat tercepat yang pernah saya lihat di dalam keluarga saya. Anak-anak lebih penurut, kita suami istri jadi lebih saling sayang. Dan sejak saat itu saya mengerti bahwa Yesus bilang, beli daripadaku, artinya ada yang harus kamu keluarin. Bukan cuma bilang, Yesus saya mau mengikut engkau. Bukan. Kamu harus mengambil semua karakter burukmu, akui dan tukar. Yesus mau kasih tabiat yang baru. Bapak Ibu, Saudara sekalian, Gereja Laodikia punya kelemahan. Dan kelemahan ini harus diakui. Diakui. Dan untuk mengakui ini, saudara merelakan diri untuk berkorban. Yaitu tabiat ini saudara akui, saudara buang. Itulah yang Yesus maksud, bersediakah engkau membeli daripadaku. Beli obat saya. Kamu harus keluar uang, kamu harus berkorban. Dan Yesus bilang, dengan relakanlah hatimu dan bertobatlah. Itulah nasihat terakhir Yesus buat Laodikia. Relakanlah hatimu, tobatlah. Buang, tukar semua tabiat buruk kita dan tukar sama Yesus. Tahukah saudara bahwa Yesus bilang, lihat aku berdiri di depan pintu dan mengetok. Itu artinya apa saudara sekalian? Ini bukan mengetok pintu gereja, pintu pribadi. Seringkali kita pikir, nanti tunggu. Kalau pendetanya berubah, saya akan berubah. Kalau gerejanya lebih jujur, saya akan lebih baik. Kalimat Yesus bilang, lihat aku berdiri depan pintu, itu artinya jangan pernah menunggu gereja itu mengalami kebangunan rohani baru saudara ikut. Jangan. Ini nasihat Yesus kepada Laodikia adalah nasihat kepada gereja secara besar, tetapi keputusannya adalah pribadi. Jangan tunggu orang lain berubah. Saudara, kalau Roh Kudus bekerja bahwa saudara punya kelemahan, relakan hatimu dan bertobat sekarang. Jangan tunggu gereja menjadi sempurna. Hal itu tidak akan terjadi. Saudara sekalian, ambil keputusan, Yesus tidak lama lagi akan datang. Saya berdoa, semoga semua kita, anggota gereja Laodikia ini, menjadi tabiat orang-orang yang tabiatnya diubahkan. Waktu Yesus datang, kita layak bertemu dan satu rumah dengan Yesus Kristus, Tuhan kita. Itulah pelajaran tentang Laodikia. Mari kita tunduk kepala berdoa sebelum kita tanya jawab. Bapa kami di surga, Allah yang Maha Baik, terima kasih untuk nasihat teguran di dalam kepada jemaat Laodikia. Ya Tuhan, kami telah belajar dan menyadari bahwa gereja ini banyak kekurangan. Walaupun kami punya banyak pekabaran penting dan menyiapkan orang bertemu dengan Yesus Kristus, sementara kami mengalami banyak kelemahan dan belum siap bertemu dengan Yesus Kristus. Bantu kami ya Tuhan, setiap pendengar boleh hatinya diterangi oleh Roh Kudus
dan boleh mengalami perubahan tabiat. Terpuji nama Tuhan, biarlah gereja ini boleh dibangunkan dan kami percaya semua akan terjadi bila mana kami merelakan hati untuk Roh Kudus bekerja. Sertai kami dalam waktu tanya jawab supaya kami makin mengerti. Diberkati sidang pendengar semua dalam pergumulan yang sakit, Tuhan kiranya menyembuhkan mereka. Terpuji nama Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Pujilah nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapak Yobubuan. Kami merasa sangat jelas sekali atas diagnosa dari penyakit jemaat Laodikia tersebut dan juga obatnya serta ajakan dari Bapak Yobubuan berlaku untuk kita semua, entah itu dari gereja manapun, di seluruh umat-umat Tuhan, baik yang hadir pada saat ini melalui Zoom ataupun melalui Ebenezer Ministry Channel, bahkan nanti yang akan mendengarkan rekaman ini. Ajakannya adalah nyalakanlah hati kita untuk diobati dan ambillah itu keputusan untuk mengikut Tuhan dan terlebih lagi mempelajari firman Tuhan lebih dalam lagi. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Yobubuan. Dan seperti yang saya janjikan di awal, saya menyediakan waktu berikutnya untuk tanya jawab, dan apabila Ibu Bapak ada pertanyaan, silakan menyalakan emotikonnya atau langsung membuka videonya serta mengangkat tangannya atau jarinya kalau ada pertanyaan. Waktu berikutnya saya berikan kepada pertanyaan bagi Ibu Bapak. Silakan. Ya, ada yang ingin ditanyakan? Mungkin belum. Saya memberikan ya sebentar. Saya dong, quick, Sebentar. very quick. Mohon maaf. Ya, Ibu Warlinda Naibaho. Kalau boleh saya tahu dari mana Ibu, dari kota mana supaya kami dari Amerika. Dari Amerika. Selamat bergabung. Silakan Ibu Naibaho. Pertanyaannya? Sorry, ini according untuk ke pelajaran sih enggak mengenai, hanya mau tahu Bapak Gunawan ini apakah, maaf saya ini dari Unai juga dulu, jadi saya apakah mungkin saya kenal ini Bapak Gunawan, apakah dari Unai, and ada di mana ini kasih Zoom-nya sebagai narasumber, cuma sebentar saja untuk jawaban, thank you. Oke, Bu Warlinda. Salam kenal, saya bukan lulusan Unai. Saya lulusan dari Universitas Katolik Parahyangan. Jadi saya dulu adalah anggota IMAP, Ikatan Mahasiswa Advent Bandung. Saya bertobat menjadi anggota gereja Advent ketika saya umur 20 tahun ya, waktu saya jadi mahasiswa. Salam kenal Bu Warlinda. Thank you, thank you. Jadi ini apakah akan rutin ini Zoom-nya ya? Saya orang termasuk juga rajin mengikuti Zoom dan pelajaran gitu loh. Oh iya, bagus. Saya selalu diundang kalau saya bicara di Perki, ini karena diundang oleh Ibu Lieke Perki Jerman, Düsseldorf. Kalau saya diundang, saya bicara. Kalau saya nggak diundang, saya tidak bicara. Terima kasih Bu Warlinda. Ya, sering-sering perhatikan pengumuman ini dari Ibu Alright, Lieke. thank you sir. Thank you Ya, so you're much. welcome. Mungkin sebagai pemberitahuan juga ya bagi kita semua bahwa kita sudah mengadakan webinar ini sejak 1 tahun yang lalu bersama Bapak Yobuguan, dan apabila ingin mengetahui ajaran Wahyu dari awal sampai saat ini bisa dilihat di rekamannya yaitu di YouTube Perki Düsseldorf atau YouTube Doa Eropa, atau juga bahkan di Facebook live streaming ya, selalu yang EHM selalu mendukung kami dengan live streamingnya di Facebook Ebenezer Ministry Channel. Jadi bisa tinggal diketik nama Bapak Yobuguan, akan keluar seluruh pelajarannya. Dan apabila ada pertanyaan, mohon diketik di masing-masing rekaman video tersebut
pertanyaan itu nanti akan kami satukan, kami akan berikan kepada Bapak Yobuan dan kami akan membuka kesempatan seperti saat ini untuk saling tanya jawab. Baik, mungkin ada lagi pertanyaan yang ingin diberikan? Saya sangat jelas sekali Pak Yobuan saat ini. Jadi diagnosa dan juga penyakit ini ya, jemaat-jemaat saat ini gitu ya, yang dibilang suam-suam kuku. Saya juga bisa bilang saya suam-suam kuku, ini ya, sering suam-suam kuku. Dan ajakannya untuk rela membuka hati kita agar Roh Kudus mengubah hati kita untuk bisa diobati dan lebih semangat lagi. Baik, saya lihat ada tangan yang diangkat, ini dari Bapak Sony. Mungkin Bapak Sony bisa dinyalakan mikrofonnya dan mohon beritahu dari kota mana Pak ya, supaya kami juga bisa mengenal lebih dekat. Silakan Bapak Sony. Selamat malam, saya dari Balikpapan, Indonesia. Amin. Dari Terima kota kasih. Balikpapan. Ya, senang sekali ikuti paparan kebenaran firman Tuhan, buku Wahyu. Dan tadi disinggung mengenai saya tadi lupa tadi ada, harusnya saya catat tadi ya. Oke, kalau gitu saya tanya dulu ini. Di gereja kita kan ada target-target jiwa. Tadi kalau nggak salah dikatakan bahwa kita lebih mementingkan kualitas daripada kuantitas harusnya. Dari pelajaran yang saya dapat tadi ya, bukan kuantitas. Jadi kita ada target-target di jemaat itu. Berapa jiwa yang harus dibaptis. Kira-kira bagaimana ini dengan pelajaran malam hari ini? Itu aja mungkin. Baik, terima kasih Pak Sony. Salam. Terima kasih ya dari Balikpapan. Sudah lebih malam ya di Balikpapan. Iya. Oke, pertanyaan pertama, target jiwa ya. Wah ini saya begini, menurut Alkitab, kualitas ya pertobatan itu lebih penting dari kuantitas. Jadi kuantitas bermain dengan kuantitas bukan sesuai dengan tidak Alkitabiah, tidak Alkitabiah ya. Yesus malah sering menolak murid. Ya, seperti orang muda yang kaya datang kepada Yesus, dia tidak bersedia memenuhi kewajiban nasihat Yesus. Yesus tolak jadi murid. Jadi waktu Yesus kalau Yesus mau cari target, waktu dia beri makan 5.000 orang, itu waktu paling bagus untuk cari anggota. Tetapi Yesus malah bilang, kamu ikut saya karena pengen makan lagi ya, pengen lihat mujizat lagi ya. Orang-orang kan pada tersinggung tuh di Yohanes 6 ya. Akhirnya pada mundur semua. Jadi Yesus seringkali mengfilter malah orang yang mau ikut Yesus. Jadi ini pendapat saya bahwa target jiwa itu nggak perlu dan memang Alkitab tidak menganjurkan itu. Ya, kalau Yesus diberi target jiwa, Yesus waktu dibaptis mungkin dia akan kena tegur ya, karena targetnya nggak tercapai. Tetapi tahukah bahwa Yesus kelihatannya seperti gagal, tetapi dia menanam benih dan sekarang kita ini bertobat ya. Jadi waktu untuk bertobat adalah waktunya Tuhan. Tugas kita adalah menabur benih, memberitakan firman. Kalau Roh Kudus menyiram, orang akan bertobat. Jadi saya berharap bahwa gereja Laodikia akan lebih rajin menginjil dengan sepenuh hati, gak usah pakai target-target. Tuhan akan kumpulkan jiwanya, berikan jiwa yang bertobat kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Dan kalau nggak ada yang bertobat,
Ya, enggak apa-apa juga. Enggak apa-apa juga. Kan kita bukan bekerja untuk jumlah ya. Saya ingat waktu ya Paulus juga seringkali berkhotbah dan di Athena contohnya sedikit sekali yang bertobat, malah digebukin ya, dipukulin. Jadi penginjil nggak mesti mencapai target. Itu pendapat saya. Terima kasih Pak Sony. Ya, terima kasih. Semoga bisa menjawab pertanyaan tersebut. Bagaimana Pak Sony? Terima kasih. Satu lagi boleh? Silakan, Boleh silakan. pertanyaan satu lagi? Ya. Ya, tadi saya baru ingat, walaupun tidak disebutkan tadi mungkin di dalam apa, tapi saya ingat bahwa gereja Laodikia itu, dia kan seperti dikatakan tadi, tidak ada pujian sama sekali. Bahkan kalau nggak salah, Tuhan bilang dia akan muntahkan gitu. Itu. Apa maksudnya itu ya? Apa benar nggak saya punya pemahamannya dikatakan akan dimuntahkan? Bukan ada pujian, malah akan dimuntahkan karena dia suam-suam kuku katanya. Maksudnya dimuntahkan apa gitu kira-kira? Makasih, Pastor. Terima kasih. Pak Sony, bagus ya. Tadi saya nggak singgung ayat itu ya. Karena ini gereja suam-suam, membuat Yesus itu mual. Oke. Jadi Yesus itu mual oleh karena kemunafikan dari gereja ini. Ya. Karena munafik. Antara pengakuan dan kelakuan itu nggak klop. Dan Yesus bilang, karena kamu bikin saya mual, saya akan muntahkan kamu. Apa artinya? Kamu akan saya tolak. Ya, dengan kata lain tidak selamat. Kamu akan saya muntahkan. Jadi muntah itu kan sudah masuk di dalam tubuh Kristus, tapi dikeluarkan lagi. Jadi tadinya sudah diterima jadi murid Yesus, tetapi Yesus bilang, saya tidak kenal kamu. Kamu kalau nggak bertobat, saya akan muntahkan. Ya, itulah maksudnya ya. Kamu akan kehilangan keselamatan kalau kamu nggak bertobat. Makasih Pak Sony. Bagus Pak Sony tanyakan ini. Saya lewatkan tadi. Amin. Terima kasih. Terima Amin, kasih. amin. Semoga sudah menjawab. Masih ada pertanyaan? Dan saya ingin ini menambahkan aja nih Pak Yobuguan satu hal ya, kalau kita baca akhir dari pesan kepada 7 jemaat itu selalu dituliskan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ini sangat menarik sekali. Jadi dengan kata lain bukan kepada satu jemaat saja, tapi seluruh jemaat. Ini juga seruan kepada kita semua. Siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat, kepada kita manusia, masing-masing pribadi kita. Seperti tadi ajakan Bapak Yobuguan, untuk apa? Kita membuka hati kita, dan terlebih lagi diubahkan oleh Roh Kudus untuk menjadi pribadi-pribadi yang selalu menurut kepada firman Tuhan. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan berikutnya? Saya Silahkan, mau ya tambah. Oh Rinaldo iya. dari EHM Channels. Oh iya. Baik, terima kasih sekali Kak. Saya mau bertanya nih buat Pak Yobugon. Ya. Tadi dikatakan ini kan jemaat Laodikia ya, jemaat menggambarkan merefleksikan jemaat yang ke sekarang justru ya, pesannya justru buat jemaat sekarang nih. Tadi dibilang jemaat yang Protestan dan terlebih ke Advent justru. Jadi saya mau bertanya, jadi ini dikatakan yang tadi dimuntahkan ini sebenarnya lebih ke sebuah jemaat, sebuah gereja, atau individu nih jadinya. Ya, karena akhirnya tadi obatnya akhirnya buat ke individu-individu ya. Jadi ini kalau ngelihat ini jadinya sebenarnya Laodikianya menggambarkan suatu gereja, jemaat, atau individu-individu. Ya, itu aja. Ya, Bugan. Terima kasih. Terima kasih Pak Naldo. Bagus pertanyaannya. Jadi apakah kata dimuntahkan ini untuk umat secara gereja atau individu? Oke.
secara diberitahukan kepada gereja, tetapi ditujukan kepada individu ya. Yesus berkata, lihat aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Jadi ini pintu-pintu pribadi. Barang siapa? Nah perhatikan kata Yesus, barang siapa? Artinya pilihan. Berarti Yesus itu sedang berbicara kepada gereja keseluruhan, tetapi keputusannya adalah pribadi. Dengan kata lain, dimuntahkan ini adalah dimuntahkan secara pribadi. Karena keselamatan itu pribadi-pribadi, maka yang dimuntahkan ini adalah pribadi-pribadi. Jadi bukan satu gereja dimuntahkan, bukan. Karena kita belajar bahwa satu gereja seluruhnya tidak mungkin bertobat. Ya, Israel contoh. Bangsa Israel tidak pernah seluruh Israel baik, tidak pernah. Tetapi selalu ada orang-orang yang bertobat sungguh-sungguh ya. Kita baca ada Paulus bertobat sungguh-sungguh, tetapi Farisi lain nggak bertobat. Jadi gereja secara keseluruhan itu nggak pernah sempurna, nggak pernah. Tetapi secara pribadi bisa nggak kita menjadi sempurna? Ya bisa kalau kita mau bertobat dan datang kepada Yesus. Jadi dimuntahkan ini adalah ancaman Yesus, bukan ancaman ya. Apa ya? Teguran Yesus kepada setiap pribadi di dalam gereja Laodikia. Itu cara penafsiran saya ya. Begitu Pak Renaldo, terima kasih. Kalau kurang jelas boleh didiskusikan lagi ya. Saya Oke, tadi mau baik. tambahkan sedikit Ya, buat Pak sil- Sony, boleh? silakan Ya, Pak. Mhm. jadi dengan kata dimuntahkan ini artinya kehilangan keselamatan. Ya, jadi Yesus dengan kata lain, dulu kamu pernah masuk di badan saya, sekarang saya mau muntahkan lagi. Kalau kamu suam-suam terus. Artinya ini ya, arti lain dari kalimat ini adalah agama tidak pernah menyelamatkan. Ya. Jangan bangga jadi Israel. Jangan bangga jadi Protestan. Jangan bangga jadi orang Advent. Jangan bangga karena tahu hari Sabat. Bukan itu yang menyelamatkan. Keselamatan hanya kalau kita bertobat ya di dalam Yesus Kristus. Tabiat kita diubahkan. Jadi nah kata kamu yang suam-suam terus saya akan muntahkan, saya akan tolak keselamatannya. Itu juga berarti bahwa jangan pernah berpikir bahwa kalau saya masuk agama yang benar, saya akan masuk surga. Semoga cukup jelas buat kita semua. Amin. Hmm, baik, terima kasih Bapak Yobuguan atas penjelasan dan penekanan yang sangat baik sekali. Apakah masih ada pertanyaan? Sekali lagi saya ingin menginformasikan bahwa seri pelajaran kita Kitab Wahyu saat ini sudah berakhir, tetapi bagi siapa saja yang ingin mempelajari dari awal sampai hari ini bisa melihat rekamannya, yaitu di channel YouTube di Düsseldorf dan juga doa Eropa dan juga bahkan live streaming dari Ebenezer Ministry Channel di Facebook. Sekali lagi, kita bisa melihat semua rekamannya dan apabila ada pertanyaan bisa ditulis atau bisa dilayangkan langsung kepada Bapak Yobuguan. Bagi yang mengenal Pak Yobuguan lebih ini lagi ya, silakan ditanyakan di sana. Dan dengan berakhirnya seminar Wahyu ini bukan berarti webinar ini akan berakhir, tidak. Mempelajari Alkitab ini akan kita lanjutkan di bulan-bulan berikutnya ya sampai selama Bapak Yobuguan masih bersedia dan terlebih lagi tolong doakan tetap Yobuguan agar tetap sehat untuk membagikan pelajaran-pelajaran berikutnya kepada kita semua dan juga kami doakan agar kita semua tetap dalam keadaan sehat untuk menantikan pelajaran mengenai Alkitab
di bulan-bulan yang akan datang. Saya lihat tidak ada pertanyaan, dan terima kasih atas kehadiran kita semua pada saat ini, baik melalui Zoom ataupun melalui live streaming di Facebook. Sebelum kita mengakhiri ini, saya mengundang sekali lagi Bapak Ibu Puan untuk memimpin kita dalam doa. Silakan, Ibu Puan. Mari kita tunduk kepala, berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih. Kami telah selesaikan pelajaran kitab Wahyu. Namun kami mengakui bahwa banyak perkara yang belum kami tahu, masih perlu kami dalami. Berikan kami ya Tuhan hati yang rindu untuk menyelidiki, mengetahui kebenaran Tuhan. Dan terlebih Tuhan berikan kami kerinduan untuk hidup kami diubahkan oleh firman Tuhan tersebut. Diberkati Perki Dusseldorf dan seluruh anggotanya. Diberkati juga sidang pendengar dari Indonesia, dari Amerika, dan dari berbagai tempat. Diberkati semua yang merindukan kebenaran. Tuhan akan memberkati semua yang rindu mencari kebenaran. Terima kasih Tuhan selalu mendengar doa kami. Kami serahkan doa ini di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Puan. Dan sekali lagi terima kasih atas kehadiran kita semua. Dan Tuhan memberkati kita dalam mempelajari Alkitab dan di hari-hari mendatang. Dan sampai jumpa di pelajaran Alkitab berikutnya di bulan yang akan datang. Terima kasih sekali lagi. Saya atas nama Dusseldorf dan sampai